Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempelajari firman-Mu, biarlah melalui Sekolah Sabat yang akan kami pelajari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat meningkatkan kerohanian kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Jumat 25 April 2025. Saat ini kita akan mempelajari pendalaman untuk pelajaran Sekolah Sabat selama satu pekan ini yang terdapat dalam Yesaya 44 ayat 24 sampai pasal 45 ayatnya yang ke-13. Sedikit demi sedikit, mula-mula secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, kemudian semakin terbuka setelah semakin bertambah kuat dan semakin menguasai pikiran manusia. Rahasia kejahatan itu menampakkan pekerjaan penipuan dan penghujatannya. Hampir tidak bisa disadari kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapatkan jalan memasuki gereja Kristen. Roh berkompromi dan penyesuaian diri untuk seketika lamanya. Telah ditahan oleh penganiayaan kejam yang dialami jemaat di bawah kekafiran. Tetapi sementara penganiayaan berhenti dan kekristenan memasuki pengadilan dan istana raja-raja, jemaat itu telah menanggalkan kerendahan dan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya dan menggantikannya dengan kesombongan dan keangkuhan imam-imam kafir dan para penguasa, dan tuntunan Allah diganti dengan teori-teori dan tradisi manusia. Pertobatan munafik Kaisar Konstantin pada permulaan abad keempat membawa kesukaan besar dan keduniawian yang diselubungi suatu bentuk kebenaran telah memasuki gereja. Sekarang pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Roh kekafiran menguasai jemaat. Ajarannya, upacara-upacaranya dan tahayul telah digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8, halaman ke-51. Sejalan dengan pertanyaan di akhir pelajaran hari Rabu, bukankah kita semua berada dalam bahaya? Khususnya semakin lama kita berada di sini, untuk mengesampingkan kesederhanaan, kerendahan hati Kristus dan para rasulnya demi kemegahan, kuasa, penghargaan, dan godaan dunia. Jika kita berpikir tidak demikian, kita sedang membodohi diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, ketika Tuhan mengasingkan umatnya ke Babel, itu adalah saat yang sangat menyakitkan. Abraham telah dipanggil keluar dari Kasdim untuk membentuk satu umat perjanjian sebagai terang bagi planet ini. Dan sekarang mereka dibawa dengan rantai. Selama pembuangan mereka, Tuhan menunjukkan kepada Israel apa yang mungkin terjadi jika mereka setia Nebukadnezar, kepala dari satu sistem yang sama sekali menentang Tuhan, datang kepada Kristus. Dalam Daniel 4. Di akhir pembuangan mereka, Tuhan membangkitkan seorang raja Persia untuk melayani sebagai tipe Kristus, melepaskan umatnya dari Babel dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Kores bukan orang Israel, namun Tuhan memilihnya untuk menunjukkan rencana keselamatan kepada dunia saat dia mengembalikan umat perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari tentang bagaimana Tuhan memandang umat manusia dari kenyataan bahwa dia sekarang menggunakan manusia di luar Israel untuk mencapai tujuannya? Yang kedua, kita mungkin tidak berada di Babel, tetapi berapa banyak Babel yang ada di dalam kita? Bagaimanakah kita mengenali masalah ini? Dan kemudian bagaimana kita bisa berubah? Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah dari pelajaran Sekolah Sabat ini dapat menumbuhkan iman kami dan membuat hidup kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati juga pemirsa yang sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami. Engkau berkati mereka dalam keseharian aktivitas mereka dan juga berkati mereka
Jika ada yang sedang sakit, Engkau jamah tubuh mereka dan Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Jika ada pemirsa yang sedang dalam pergumulan, Engkau tuntun dan Engkau bantu mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kesalahan kami yang kami buat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Yesus, amin.